Kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marzuki menolak mendukung Prabowo Gibran. Nah ini kalau menurut Tribun News, berita tentang dicopotnya Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Ketua PBNU Jawa Timur kemarin sempat heboh ya. Dan katanya alasannya karena dia itu ada indikasi mendukung ke Capres nomor 1. Karena faktanya di nomor 1 itu ada Caimin, ada Habib-Habib yang lainnya. Itu kan sama saja secara tidak langsung melawan Gus Dur. Karena yang namanya NU itu tidak lepas dari Gus Dur. Dan sebagaimana kita lihat bahwa Caimin itu juga dulu yang melengsarkan Gus Dur atau dulu yang mengkhianati Gus Dur. Kemudian ada Rizik Syihab yang dulu terang-terangan menghina Gus Dur. Nah itulah mungkin yang membuat orang menjadi geram atau tidak sepakat dengan apa yang ditempuh oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena dia sebagai ketua PBNU Jatim, tapi kenapa kok malah mendukung kelompok yang membenci Gus Dur. Tapi ini ada info yang terbaru. Ternyata alasannya bukan itu. Kita simak videonya. Ini diliput dari Tribun. Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Nah, ini di Tribun News ya, pada tanggal berapa nih ya? Tribun News ini 5 hari yang lalu. Kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marzuki menolak mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini kalau menurut Tribun News ternyata bukan karena dia itu berpihak kepada Capres nomor 1, tapi karena tidak mau mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini ya berbeda lagi ya kalau seperti ini. Jadi sebagaimana yang diliput oleh tribunnews.com ya nih ya. Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PBNU Jawa Timur. Beredar kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marzuki menolak mendukung Prabowo Gibran. Nah ini apa-apaan ini? Isu tersebut muncul bukan tanpa alasan. Hal itu karena sebelumnya beredar kabar bahwa ada pertemuan PBNU dengan pengurus PCNU dan PWNU Jatim yang digelar di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 bulan 12. Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Abdus Salam atau Gus Salam sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada arahan mendukung paslon 2 dalam pertemuan itu. Sementara itu Kiai Haji Marzuki sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak melarang untuk memilih pasangan Amin. Kiai Haji Marzuki berkata bahwa banyak pesantren yang mendukung pasangan Amin. Potongan video soal pernyataan Kiai Haji Marzuki itu diunggah oleh Caimin melalui akun media sosial Instagramnya. Sendika dawuh Yai, tulis Caimin dalam keterangan unggahannya. Sementara itu Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak ada kaitannya dengan politik. Proses pemberhentian juga sesuai ADART dan ketentuan yang ada, tidak terkait politik, ujarnya. Ia berkata bahwa Marzuki diberhentikan karena masalah internal organisasi. Pemberhentian sudah biasa di internal organisasi, tidak usah dibesar-besarkan, katanya pada hari Kamis tanggal 28 bulan 12 sore. Dirinya meminta agar pencopotan jabatan Kiai Haji Marzuki tidak ditanggapi secara berlebihan. Ya kalau tidak ditanggapi secara berlebihan ya mungkin nanti tidak bisa menjadi isu yang besar. Jadi ini kan sekarang itu kan PBNU kan juga lagi polemik ya. Karena sebagaimana kita lihat PBNU itu kan dalam sikapnya terhadap Ba'alawi itu kan bisa dikatakan apa ya, kurang tegas atau bagaimana ya. Padahal secara tesis ilmiah Habib itu kan jelas tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kenapa PBNU tidak bisa atau mungkin tidak berani atau mungkin apa ya, belum sempat menyampaikan statement yang tegas tentang hal tersebut. Jadi masih apa istilahnya itu masih menutup-nutupi atau mungkin belum terang-terangan atau bagaimana kita juga tidak tahu. Nah ini kan sangat disayangkan oleh rakyat di negeri ini. Kemudian terkait yang awal beredar video bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar itu dicopot sebagai Ketua PBNU Jatim karena mendukung Capres nomor 1. Nah itu saya setuju, karena faktanya di 01 itu banyak sekali pengkhianatnya Gus Dur, banyak sekali musuhnya Gus Dur. Nah kalau mengaku NU kok berpihak kepada musuh Gus Dur, nah itu perlu diragukan ke NU-nya. Tapi kalau melihat fakta yang disajikan oleh Tribun News tadi, ternyata karena Kiai Marzuki itu tidak mendukung ke paslon nomor 2. Nah ini berbeda lagi ya. Jadi harusnya itu ya
pemberhentian seorang kiai yang menjabat sebagai lembaga di NU itu harusnya itu ya netral. Jadi misalkan pelanggarannya karena dia itu memilih capres yang berseberangan dengan NU, ya sudah, tapi tidak usah diarahkan atau tidak usah dipaksakan untuk masuk ke paslon yang lain. Nah, tapi kalau seperti ini ya menjadi dilema. Jadi dia dipecat dari PWNU karena mendukung nomor 1, tapi tujuannya akan mendukung 02. Kan sama saja seperti ini. Jadi harusnya itu kalau kesalahannya mendukung 01, ya sudah, kamu jangan mendukung 01, kamu diberhentikan, sudah. Setelah itu terserah mau memilih yang 02 atau 03. Nah, kalau seperti ini kan sama saja ini menekan atau menggantung atau istilahnya menyandra. Sebab ada wacana seperti yang disajikan oleh Tribun News tadi, memang arahnya itu mungkin PBNU itu arahnya ke 02. Nah, ini kan juga sangat disayangkan ya. Sebab di 02 itu kan ada yang namanya Pak Lutfi bin Yahya, dan sekarang juga lagi viral terkait tentang adanya makam-makam palsu dan pemelencengan sejarah leluhur Nusantara, dan itu ada kaitannya dengan Pak Lutfi bin Yahya. Karena beberapa tempat yang dimana di situ ada makam-makam palsu, itu menurut kesaksian banyak orang, itu yang meresmikan adalah Pak Lutfi bin Yahya. Kemudian nama-nama leluhur yang diklaim sebagai Ba'alawi itu kebanyakan juga bin Yahya. Jadi banyak sekali bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya. Dan ini kan sangat disayangkan. Kenapa? Kalau dalam hal ini tentang sejarah, orang di negeri ini sudah paham sejarah aslinya seperti apa, kemudian tahu kalau dibelokkan seperti itu kok diam saja, ya ini sangat sangat menyedihkan sekali ya. Dan bahkan kok malah mendukung paslon yang jelas-jelas didukung oleh oknum yang ada indikasi mengkaburkan sejarah leluhur Nusantara. Ini sangat disayangkan. Makanya ketika melihat hal seperti ini, ya kita makin mantap saja untuk mendukung capres yang nomor 3, karena di situ jelas ada dukungan dari para dzurriyyah Wali Songo. Di antaranya adalah Gus Wad Baret, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Mugi, dan kiai-kiai yang lainnya. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 24 orang yang secara resmi memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Mahfud. Makanya bagi rakyat di negeri ini, ya tentang politik itu memang rumit ya. Sehingga kalau kita itu nanti memilih capres atau cawapres itu harus dengan hati nurani yang bening. Jangan hanya karena ditekan oleh satu pihak kemudian berpihak kepada yang lain, itu jangan sampai. Tapi gunakan pikiran dan logika yang cerdas, yang bening, yang tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Tapi yaitu tadi harus diperhitungkan masa depannya itu bagaimana. Kalau misalnya kita memilih nomor 1, dan ini nanti dampaknya ke depan itu bagaimana. Kalau kita memilih nomor 2, dampak ke depannya itu bagaimana. Kalau kita memilih nomor 3, dampak ke depannya itu bagaimana. Itu harus diperhitungkan secara matang. Makanya ya sekali lagi, saya tetap mendukung yang nomor 3 saja, yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud.